Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Sebetulnya masih di Eloquent. Kita kalau kemarin saya coba membahas mengenai CRUD ya, sistem CRUD, mengenai cara pemanggilan data menggunakan Eloquent, membuat submit data menggunakan Eloquent, update data menggunakan Eloquent, dan delete data menggunakan Eloquent. Nah, untuk yang sekarang saya akan coba menjelaskan masih tentang Eloquent, tapi membahas mengenai relasi antar tabelnya. Jadi kita bisa ya memanggil beberapa relasi. Nanti kita akan coba bahas relasinya seperti apa, tetapi dengan modelnya dengan menggunakan Eloquent. Ini mengenai pembahasannya. Nah, jadi mengenai introducing dulu. Jadi pada biasanya di dalam tabel itu, di dalam database, setiap tabel itu biasanya memiliki relasi atau hubungan dengan tabel dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa hubungan lah. Jadi antara tabel A dengan B itu relasinya seperti apa, itu pasti ada terhubungan ya. Jadi rata-rata kalau kita mendesain sebuah database, kalau tidak ada tabel di dalam relasinya, mungkin itu belum sampai ke tahap normalisasi yang paling terakhirnya ya. Jadi normalisasinya belum selesai. Jadi kalau misalkan belum ada relasi antar tabelnya, berarti ya mungkin analisisnya kurang. Jadi harusnya ada keterhubungan di dalam tabelnya tersebut ya. Apalagi kalau dia yang namanya sistem informasi dan lain-lain, nggak mungkin biasanya tabelnya sedikit, pasti itu banyak, dan setiap tabelnya pasti akan berelasi satu sama lainnya. Nah, di sini Eloquent dapat mengatur dan bekerja menggunakan relasi tersebut dengan mudah dan mendukung beberapa tipe relasi tersebut. Pada pembahasan ini saya tidak akan membahas semua ya. Di sini ada beberapa relasi, ada one to many, many to many, has one true, has many true, sama polymorphicnya. Tapi untuk yang sekarang, untuk yang polymorphic akan kita bahas. Jadi untuk relasi ini saya akan coba bagi pembahasannya menjadi dua bagian. Untuk yang pertama itu yang biasanya, untuk yang normalnya ya, one to many, many to many, has one true and has many true. Dan sisanya untuk yang kedepannya itu kita akan coba bahas mengenai polymorphic ya. Jadi kita hanya akan membahas 1, 2, 3, 4, 5 bagian saja. Oke, kita masuk ke yang pertama, untuk yang one to one. Jadi ini dikatakan di sini hubungan one to one merupakan relasi yang paling dasar. Jadi hubungannya satu ke satu. Jadi seperti pada contoh di sini ya, dikatakan di sini seperti pada contoh sebelumnya sebelum saya masuk ke studi kasus, kita masih menggunakan tabel yang sudah kita buat di pembahasan sebelumnya di migrasi ya, di migration itu kita sudah buat beberapa tabel dengan migrasi, dan kita tetap menggunakan tabel yang tersebut ya. Jadi di sini studi kasusnya masih sama, jadi melanjutkan yang sebelumnya. Oke. Di sini dikatakan contohnya, misalkan di sini kan sebelumnya kita punya tabel dosen sama tabel mahasiswa, atau nanti atau model dosen dengan model mahasiswa. Di situ saling berelasi. Nah, di sini untuk mendefinisikan hubungan tersebut kita membuat fungsi mahasiswa di model dosen ya. Jadi untuk yang poin ketiga saya tidak akan bahas dulu. Jadi untuk yang kedua di sini misalkan gini, di tabel yang sebelumnya kita kan sebetulnya sudah membuat relasi. Nah, di situ kan di dalam tabel mahasiswa kita menyimpan NIDN ya, Nah, nanti kita akan coba bagaimana merelasikannya itu, memanggilnya dengan menggunakan Eloquent tersebut ya. Nah, cara untuk mendefinisikan fungsi one to one ini, hubungan one to one ini, itu kita akan coba panggil dari dosen ke mahasiswa, tapi cara pemanggilannya itu nanti kita akan coba buat fungsi di dalam model dosen ya. Jadi kita akan coba buat di dalam model dosen. Kenapa seperti itu nanti kita akan coba bahas lagi. Nah, untuk pemanggilannya nanti kita akan buat sebuah fungsi mahasiswa. Nanti di dalamnya itu harus memanggil yang namanya fungsi has one ya. Jadi sebetulnya hanya memanggil satu relasi yang ada di antara model dosen dan model mahasiswanya. Oke. Nah, ini
desain yang kemarin ya. Ini desain yang kemarin. Sebetulnya masih banyak, tapi saya akan coba bahas mengenai dua model ini saja antara dosen sama mahasiswa. Nah, kalau dilihat di sini kan tadi saya sudah bilang di awal NDDN itu ada di sini. Nah, kita bisa mungkin akan lebih mudahnya menjelaskan kalau misalkan menggunakan hubungan parent and child. Yang parent itu yang dosen ini kita bisa simpan atau bisa katakan sebagai parentnya. Karena ada NIDN ini itu menurunkan ke yang childnya atau ke yang mahasiswanya. Jadi kita coba bahas mengenai ini parentnya, ini cuma childnya. Artinya yang dosen ini relasinya NIDN yang dipakai di mahasiswa, ya hampir sama seperti inheritance, itu pun sama atributnya bisa digunakan di childnya tersebut. Ya. Nah, kita akan coba ini. Kita akan coba satu studi kasus gini. Di dalam kasus ini seperti halnya kita ingin mengetahui data mahasiswa yang berrelasi dengan dosen tertentu. Nah, misalnya gini, saya pengen mengetahui satu data mahasiswa yang memiliki dosen wali dengan NIDN, misalkan di sini NIDN-nya 111. Ya, kita akan coba cari dari berdasarkan dosennya. Nanti mahasiswa mana aja yang terhubung dengan dosen tersebut. Ya. Yang pertama akan kita lakukan itu, ini saya belum terhubung. Saya akan coba, ini kita datanya belum terisi ya. Nah, ini dosen. Oh ini sudah ada dosen 1, dosen ini 3 udah ada ya. 2 cuma yang mahasiswanya udah ada belum ya? Nah ini saya akan coba buat mahasiswa di sini ya. Kita tambahkan dulu data mahasiswanya. Saya yang terhubung ke sini. Nama mahasiswa saja. Mahasiswanya go. Sudah. Nah ini kan sebetulnya terhubung dengan IDN. Kalau kita klik ini langsung kita tahu ini datanya adalah yang dosen A ya, bisa dilihat di sini. Nah ini kita jadi ternyata punya ada 2 dosen yang dulu yang kita pakai data yang sebelumnya, data 1 dosen A dan dosen ketiga. Kita coba hubungan dulu. Saya coba running dulu sini ya. PHP artisan serve. Kita sampai coba lihat di modelnya. Sebelum kita running, di sini kan kita akan menggunakan 2 model, yaitu antara model dosen sama mahasiswa. Dan kita di sini baru punya itu adalah yang dosen sama user atau dosen saja yang kita akan pakai yang ini sebetulnya. Tapi kita belum punya yang mahasiswanya. Nah, kita coba buat dulu mahasiswanya. PHP artisan make model mahasiswa. Oke, ini sudah ada. Saya coba. Oke, ini hampir sama ya. Karena yang mahasiswa itu kalau dilihat di sini strukturnya ini NPM cara 10. Ya, sama. Kita paste saja yang ini. Kita setup dulu ya modelnya. Tabelnya mahasiswa, primary key-nya NPM ya. Primary key NPM, increment false. Incrementnya false. Ini sudah. Oke, kita sudah setup untuk model mahasiswanya. Baru kita running lagi servernya. Oke. Nah, cara membuatnya tadi di sini dikatakan kita akan coba menggunakan fungsi hash1. Nah, fungsi hash1 ini kita akan membuat sebuah fungsi di model dosen. Artinya kita akan mencari mahasiswanya kan. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Public function mahasiswa. Saya coba menggunakan return this hash1. Nah, di dalam ini, di sini kan ada parameter ini yang harus kita isi. Yang pertama itu kan kita di sini kan kita akan mencari data mahasiswanya.
Artinya kita akan mengarahkan ke model mahasiswa. Maka untuk parameter pertama, argumen pertama itu adalah mengarahkan ke model mahasiswanya. Oke. Sebenarnya seperti ini sudah selesai. Cuma kalau secara default itu di sini ada parameter kedua. Parameter keduanya itu adalah primary key-nya. Ya. Karena kita menggunakan primary key-nya itu adalah custom. Karena kalau misalkan untuk yang kita primary key-nya itu adalah di sini dari tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa itu adalah NIDN. Maka kita setup di sininya adalah NIDN. Nah, kalau secara default itu sebetulnya yang harus diisi di sini itu kalau misalkan digenerate sama Laravel-nya sendiri itu bukan NIDN. Karena di sininya adalah primary key dari dosen, harusnya kalau secara aturannya itu harusnya itu adalah dosen ID. Harusnya seperti itu. Karena kita buatnya custom, makanya ini bukan NIDN, bukan dosen ID tapi NIDN. Maka di sini kita harus setup. Kalau kalian ternyata memang setupnya di sini adalah dosen ID, maka di sini nggak usah diisi sebetulnya, karena dia akan otomatis nyarinya itu adalah dosen ID. Tapi karena kita buatnya custom, maka di sini harus di setup NIDN. Ya, ini kita sudah buat di mahasiswanya. Kita akan coba panggil. Saya masih bekerja di root ya. Kita akan terus ini. Eloquent relationship. Yang pertama itu saya setup dulu biar nggak ini ya, biar lebih mudah. Saya coba panggil dulu model mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Ini untuk yang 1 to 1 root get dosen MHS. Nah, nanti kita akan cari berdasarkan NIDN-nya ya. Jadi ini saya set dinamis ya. Function NIDN return dosen find NIDN. Nah, yang ini kita panggil fungsi yang ada di model dosen yang tadi sudah kita buat, yaitu fungsi mahasiswa yang ini ya. Mahasiswa. Dah. Ya, yang fungsi ini kalau nanti bingung, ini adalah fungsi yang ada di model dosennya ya. Jadi kita cari berdasarkan NIDN. Jadi kita cari dulu NIDN-nya, baru nanti menjalankan yang fungsi yang tadi kita sudah buat tadi ya. Oke, kita coba running. Ya, tadi URL-nya itu adalah dosen mahasiswa, dan kita punya URL NIDN itu adalah tadi yang 111 ya. Berarti di sininya dosen mahasiswa ya tadi. MHS 111. Nah, ini outputnya. Jadi dari dosen yang tadi yang NIDN-nya adalah 111, itu yang berelasi dengan mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang ini. Sebentar, NPM-nya ini kosong ya. Sebentar saja ulang dulu. Oh iya, ini NPM-nya kosong. NPM-nya saya lupa ngisi. 010101 saja. Kita refresh. Ini. Jadi yang berelasi dengan NIDN 111 itu adalah mahasiswa dengan NPM 010101. NIDN ini NIDN yang tadi ya. Namanya adalah mahasiswa A dan seterusnya. Ya, ini baru relasi 1 to 1 ya. Jadi data yang dipanggilnya itu adalah hanya satu record, karena 1 to 1 itu hanya satu record. Kalau misalkan kita di sini menggunakan misalkan ya
karena itu satu record, jadi kita tidak bisa menggunakan pengulangan for each ya di sininya. Jadi yang dikembalikan di return di sini hanyalah satu record, bukan banyak record ya. Nanti kalau banyak itu nanti ada yang namanya one to many ya. Nah selanjutnya, oke, sampai mana tadi? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini saya sudah dijelaskan juga. Nah ada lagi ini yang namanya one to, sebenarnya masih one to one tapi inverse-nya atau kebalikannya. Kalau tadi kita nyarinya dari posisi dosen ke mahasiswa, jadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kita dari sisi mahasiswa 01 01 01 itu kan NID-nya 1, tapi kita pengen tahu triple 1 ya, tapi kita pengen tahu yang triple 1 itu datanya siapa ya. Itu adalah masih tetap relasinya one to one tapi disebutnya inverse karena dari child ke parent, bukan dari parent ke child-nya. Makanya di sini dikatakan inverse. Nah, untuk yang inverse tadi, kalau dari parent ke child itu kita gunakan has one, tapi kalau yang dari child ke parent itu kita gunakan yang namanya belongs to. Ya. Nah, kalau untuk belongs to berarti kita bukan buatnya itu bukan di model dosen, bukan. Tapi kita cari buatnya adalah di model mahasiswa karena kita pengen tahu dari model mahasiswa ini, dari tabel mahasiswa kita pengen tahu dosen yang berelasinya itu data yang mana atau dosen yang mana ya. Kita di sini buat public function dosen return this belongs to. Nah, targetnya kan adalah kita pengen cari yang dosen ya. Berarti kita arahkan di sininya adalah ke model dosen. Sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan NIDN atau key-nya ya. Key-nya itu kita gunakan yang NIDN ini. Yang berelasinya dengan antara dosen sama mahasiswa itu relasinya itu mana? Yaitu yang adalah dengan menggunakan NIDN ini, relasinya di situ ya. Nah lalu di rootnya one to one inverse, saya coba yang ini aja deh biar nggak memakan banyak waktu. Yang ini saya set MHS dosen berdasarkan NIDN, yang ininya jadi mahasiswa karena kita panggilnya bukan dari model dosen ya tapi dari model mahasiswa. Ini tetap NIDN dan ini kita gunakan tadi itu adalah dosennya. Ini kita gunakan dosen. Oke, kita coba tes. Kita balik ininya MHS dan dosen. Oke, sebentar. Property of non-object. Oke, saya salah ternyata. Ini bukan NIDN tapi NPM. Saya setup aja biar lebih mudah dipahami ya. Ya ini tetap NIDN ya, terhubungnya ke NIDN. Oke, jadi saya ulang lagi. Ini relasinya tetap dari NIDN ya, relasinya yang dihubungkannya adalah NIDN, tetapi di sini pemanggilannya sebetulnya bukan NIDN ya, yang di sini, tetapi itu adalah NPM mahasiswanya. Jadi kita cari NPM mahasiswanya dan yang setelah kita dapat itu yang terhubung dari data mahasiswa itu dosennya itu siapa. Ya, jadi istilahnya seperti kita pengen tahu dosen wali mahasiswa ini tuh siapa, seperti itu ya. Jadi tadi yang setupnya itu adalah bukan NIDN tapi NPM ya. Jadi saya salah tadi. Nah ini sudah bisa. Oh iya, selain itu juga di sini kan kita panggil fungsi. Jadi kalau misalkan kita panggil fungsi ini seluruh datanya itu akan muncul
satu record di dalam tabel itu muncul. Kalau misalnya kita pengen, misalkan saya pengen munculin namanya saja nih, pengen munculin nama, saya pengen tahu misalkan nama dosen dari, anggaplah dosen mulai dari mahasiswa 010101 itu siapa. Nah, kita bisa setup di sini langsung, kita panggil key-nya saja di sini. Di sini kan ada nama, berarti kita setup langsung di sininya adalah nama. Kita refresh, dan ini adalah namanya dosen A. Begitu juga kalau misalkan kita pengen tahu NIDN-nya, kita setup lagi jaga ganti NIDN dan seterusnya. Jadi setiap key yang ada di sini, nah ini itu bisa kita pakai di sininya. Kita bisa panggil hanya kita panggil satu data saja, itu bisa kita panggil aja NIDN-nya, nama, status atau key, keterangan ataupun dan lainnya ya. Jadi kita tinggal panggil aja di sininya langsung. Ya, misalkan saya setup aja di sini namanya. Oke. Itu untuk one to one. Ya. Selanjutnya yang tadi first kita sudah bahas. Nah, sekarang itu kita akan coba one to many. Jadi hubungan one to many itu digunakan untuk mendefinisikan relasi di mana satu model memiliki banyak data dari model lainnya. Ya, seperti pada kasus ini di mana dosen memiliki banyak mahasiswa. Jadi untuk menjelaskan hubungan tersebut atau one to many itu menggunakan fungsi yang namanya adalah has many. Kalau tadi has one memiliki satu, sekarang has many memiliki banyak. Artinya gini, secara sederhananya, satu dosen itu memiliki banyak anak wali. Jadi dosen wali memiliki banyak anak wali. Nah, jadi satu dosen satu ke banyak ya. Hubungan sederhananya seperti itu. Nah, dalam kasus ini seperti halnya kita ingin mengetahui mahasiswa mana saja yang berrelasi dengan dosen tertentu. Mengetahui semua data mahasiswa yang menjadi anak wali dari dosen dengan NIDN 111. Nah, kita gunakan has many. Nah, itu ada disimpannya, kita simpan di model dosen. Oke, ini saya belum bisa coba tambahkan di sininya. 1 to 1. Ini 1 to many. Public function saya akan all MHS atau semua mahasiswa ya. Return this has many. Ini hampir sama seperti has one. App mahasiswa hubungannya dengan NIDN. Oke, kita panggil di sini ya. Saya pakai yang ini aja. 1 to many. Sini saya set all MHS. Ini all MHS ya. All MHS. Ini kita panggil dari yang fungsi yang ada di dosen ya. Oke. Ini berdasarkan NIDN. All MHS. Kita coba panggil. Berarti ini kita ganti dulu. Dosen all MHS dengan NIDN-nya adalah 111. Nah, ini yang munculnya. Ini sebetulnya baru satu ya. Karena kita baru mempunyai satu data mahasiswa saja untuk yang 11 ini. Kita akan coba tambahkan NPM-nya 020202. NIDN-nya kita masih relasi yang ini ya. Mahasiswa 2. Tadi angkanya B deh ini. Oke, di sini sudah ada 2. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ada jadi 2 data ya, yang ini. Untuk yang mahasiswa 1 dan untuk yang mahasiswa 2 ya. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan kita memiliki 2 data tapi kita panggilnya dengan menggunakan S1 ya. Tolong diingat, untuk S1 itu hanya menampilkan satu data saja. Walaupun di sini kita mempunyai 2, kita coba di sini hapus awalnya. Tapi yang akan ditampilkan tetap 1 ya. Berdasarkan urutan yang pertama yang dibuatnya ya. Jadi bukan seluruhan ya. Jadi yang harus diingat kalau
hash1 itu hanya satu data yang ditampilkan, tapi kalau untuk yang hash many itu adalah keseluruhan data yang berhubungan dengan dosen tersebut ya. Nah, pemanggilannya ini kan kita return semua. Kita akan coba kalau misalkan saya ini dulu deh, ini kita akan coba menggunakan MHS sama dengan seperti ini. Kita gunakan for each ini MHS mahasiswanya deh, mahasiswa. Ini kita bisa gunakan echo ya, mahasiswa. Nah, ini yang mana yang akan ditampilkan? Misalkan saya pengen menampilkan semua data mahasiswa, nama mahasiswanya saja. Berarti di sini adalah nama. Artinya kita coba refresh. Nah, ini data mahasiswa yang memiliki relasi dengan dosen dengan NIDN 111 ya. Ini saya coba perbaiki dulu. BR. Oke. Nah, ya. Jadi tadi kita bahas one to one inverse, sama untuk yang has one to many ya, sama yang one to many. Oke, kita langsung ke materi lagi. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya relasi many to many. Relasi many to many lebih kompleks dari hubungan hash one ataupun dengan hash many. Relasi many to many didefinisikan dengan menuliskan sebuah fungsi yang mengembalikan hasil dari fungsi belongs to many. Nah, untuk yang many to many itu kita tidak menggunakan hash one awalan hash ya, karena tadi kita sudah punya hash many. Jadi kita hanya menggunakan yang namanya fungsi belongs to many saja. Nah, di sini ada studi kasus. Ini masih seperti yang menggunakan tabel yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas di migrasi. Istilahnya kita memiliki di sini 3 tabel. Ini tabel dosen, tabel mata kuliah, sama tabel jadwal. Anggaplah yang ini masih parent, tabel parent juga. Yang mata kuliah pun tabel parent. Dan yang jadwal ini adalah tabel hasil join dari dosen sama mata kuliah. Kita bisa lihat di sini, yang dosen memiliki primary key-nya adalah NIDN, dan di jadwal itu ada foreign key NIDN. Begitu juga yang mata kuliah, di sini ada primary key-nya mata kuliah, dan di jadwal dia memiliki foreign key dari mata kuliah. Jadi relasinya, semua relasi antara dosen dan mata kuliah itu digabungkan di dalam jadwalnya. Anggaplah yang jadwal ini adalah hasil table join-nya. Ya, ini relasinya seperti itu. Kita gunakan many to many itu seperti ini konsepnya. Ya, jadi ada satu tabel join untuk menggabungkan dari tabel yang dosen sama yang mata kuliah. Nah, studi kasusnya di sini, dalam kasus ini seperti halnya kita ingin mengetahui mata kuliah yang diajar oleh dosen tertentu. Misalnya, mengetahui setiap mata kuliah yang diajar oleh dosen dengan NIDN di sini 222, ataupun karena tadi kita punya datanya 111 dan 333, kita nanti akan pilih salah satunya ya. Nah, untuk menggunakannya, jadi nanti kita akan buat tim model dosen, kita akan buat sebuah fungsi yang namanya fungsi matkul dengan menggunakan belongs to many ya. Nah, di sini ada, sebelum saya masuk ke pembahasannya, di sini ada 4 argumen. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya. Untuk argumen yang pertama itu adalah sebetulnya model yang berelasinya, karena kita tadi menggunakan dosen sama mata kuliah. Jadi relasinya sebetulnya antara dosen sama mata kuliah, karena yang jadwal itu adalah hasil join-nya. Nah, kita panggil model relasinya. Parameter yang kedua itu adalah tabel hasil relasinya. Tadi kita sudah punya nama tabelnya, itu adalah tabel jadwal ya. Yang ketiga
itu adalah nama foreign key yang mendefinisikan hubungan relasinya. Ya. Yang mendefinisikan hubungan relasi. Dan yang keempat itu adalah nama foreign key dari model yang disertakan. Hubungan di sini nah di sini untuk yang parameter ketiga itu nama foreign key dari model yang dimana mendefinisikan hubungan relasi tersebut. Jadi ini yang mendefinisikan relasinya dari sini, dan foreign key-nya itu adalah NIDN ya. Dan untuk yang keempat itu adalah nama foreign key dari model yang disertakan. Ini adalah model yang disertakannya, karena kita pengen tahu data dosen yang mengajar mata kuliah tertentu ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita simpan di dalam model. Jadi yang disertakannya itu adalah model mata kuliah. Ini hasil tabel joinnya. Yang parameter ketiga itu adalah NIDN dari foreign key dari tabel modelnya yang akan cari relasinya. Yang keempat itu adalah foreign key dari model yang disertakannya ya. Oke, kita coba. Tadi kita relasiin dengan mata kuliah. Jadi kita akan buat dulu model mata kuliah, karena di sini kita belum menggunakan model mata kuliah ya. Dan tadi diingat juga kita ada tabel jadwal. Kita nggak coba bikin model jadwalnya juga, walaupun nanti kita tidak akan pakai ya. Yang pertama kita buat PHP artisan make model untuk yang mata kuliah. Yang kedua saya akan coba bikin ini untuk yang jadwal. Kita coba running aja langsung. Yang mahasiswa saya copy paste aja. Saya ngambil dari sini aja. Mata kuliah. Kita lihat dulu ya di sini ya, yang mata kuliah. Kita strukturnya lihat dulu. Primary key-nya kode mata kuliah, charge-nya 8 dan bukan auto increment. Maka ini hampir sama ya. Mata kuliah. Primary key-nya itu adalah kode mata kuliah. Dan sisanya masih sama. Dan untuk yang jadwal, kita lihat yang jadwalnya. Yang jadwal ID dia menggunakan ID dan auto increment ya. Jadi kita bisa ada yang beberapa yang dihapus dari yang sebelumnya. Berarti auto increment oke. Key type-nya sudah jadi integer, kita bisa hapus di sini ya. Primary key ID itu pun sebetulnya saya set aja di sininya deh. Walaupun sebetulnya udah bisa ya. Ini adalah jadwal, untuk yang jadwal. Lalu kita ke dosen ya. Kita ke dosen di sini untuk yang many public function, karena kita akan mengambil mata kuliah ya. Saya coba bikin di sininya matkul. Return this belongs to many. Tadi yang pertama itu kita buatkan di sini ya, model yang disertakannya itu adalah tadi model mata kuliah. Argumen kedua itu adalah tabel yang hasil joinnya, itu adalah jadwal. Yang ketiga itu adalah primary key dari modelnya. Model yang berrelasi itu adalah tadi NIDN. Dan primary key yang disertakannya itu adalah kode mata kuliah. Primary key yang ada di jadwal ya maksudnya ya. Yang ini. Kode mata kuliah sama NIDN. Oke.
lalu kita coba panggil di dalam webnya many to many. Saya copy aja biar lebih cepat. Dosen dosen matkul NIDN. Di sini NIDN. NIDN dan tadi kita bikin fungsinya adalah matkul ya. Oke. Tampak masih ada yang error. Oh iya. Parentesisnya belum. Dosen matkul NIDN. Kita coba di sini ya, dosen matkul NIDN-nya sudah. Oke, kita lihat dulu triangle property non object. Oh, sorry. Ini mata kuliah. Dan kita setup di atasnya mata kuliah. Masih error. Apa ini? Properti matkul of non object. Apa mata kuliah belum ada ya? Iya, kayaknya mata kuliah kita belum punya data di sini ya. Kita insert dulu di sini ya. Pada mata kuliahnya IF 001 mata kuliah A, SKS-nya 3. Tuh. Dan di jadwal pun saya input dulu ya. Pada mata kuliahnya IF 002 mata kuliah B, SKS 3. Saya bikin 3 ya, satu lagi. IF 003 mata kuliah C, SKS 3. SKS-nya 2 aja. Dan lalu di jadwal kita bikin dulu di sini. Karena belum ada relasinya sebetulnya. Datanya belum ada. Udah mata kuliah untuk yang IF 001 saya setup NIDN-nya ke yang 11 dulu ya. 11 kelasnya saya pakai A. Harinya misalkan Senin. Ini jamnya harusnya sih karena di sini timestamp jadi akan ada tanggalnya. Saya setup di sininya current time saja. Jadi biar nggak error maksudnya. Saya masukin 2 data di sini ya. Ini masih sama 111 tapi beda kelas. Yaitu B. Harinya masih Senin, cuma beda jadwal aja. Saya tapi tetap di sini ya setup seperti ini. Kita coba refresh di sini. Oke, masih ada yang salah ternyata. Kita coba lihat di sininya. Mana ya? 135 matkul dosen matkul. Oh iya, ininya dosen. Sorry. Nah ini. Jadi ini data mata kuliah atau jadwal yang muncul ya. Padahal kita tadi hanya setupnya dosen sama mata kuliah. Oke, saya coba inverse dulu. Saya coba panggil di sini inverse-nya ya. Kita melakukan many to many tapi inverse-nya many to many inverse. Nanti kita coba lihat perbedaannya seperti apa. Public function. Kalau ini sih kayaknya dosen-dosen ya. Return, tapi tetap menggunakan ini ya, menggunakan fungsi
belongs to many. Dosen masih dengan jadwal kode mata kuliah dan NIDN. Kita buat di sininya many to many inverse. Coba balik aja di sininya. Matkul dosen, ininya kode matkul. Ini tadi dosen ya. Dosen yang dipanggilnya adalah dari kelas dari model mata kuliah. Kita coba balik di sininya, di F01 ya. Dosen matkul undefined variable NIDN. Sebentar. Oh iya, ininya kode matkul. Nah ini. Jadi untuk yang ngajar mata kuliah ini, mata kuliah 001, itu adalah dosennya. Di sini ada 3 sebetulnya. Ada NIDN, NIDN-nya 111, ini pun sama 111, dan oh iya, kita baru 2 ya. Ini baru 2. Jadi kita bisa tahu yang mengajar dosen itu yang mengajar mata kuliah EF01 itu adalah dosennya mana aja ya, dengan menggunakan many to many yang tadi ya. Sudah terjelaskan kuliah mata kuliahnya sudah. Untuk yang S1 True ini menghubungkan model melalui hubungan perantara tunggal. Jadi pada contoh yang sebelumnya, setiap dosen memiliki satu mahasiswa yang berkaitan dengan satu baris data KRS. Lalu model dosen dapat mengakses KRS tersebut melalui mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi saya kalau tadi itu saya coba balik dulu ke many to many, takutnya masih ada yang masih kurang paham. Aliran datanya itu kan dari dosen, dari sini ya, dari dosen ke jadwal seperti ini. Sedangkan untuk yang mata kuliah pun sama. Jadi semuanya ini bertumpu di jadwal ya. Artinya kalau misalkan saya pengen tahu dosen ini mengajar mata kuliah apa saja, itu bisa dari sini nanti arahnya ke sini. Walaupun sebetulnya alirannya itu dari dosen dan dari mata kuliah pun berkumpulnya ada di jadwal. Sedangkan untuk yang S1 True ini berbeda. Jadi dari dosen ini kan tetap parent ya. Ini tetap parentnya. Dia memiliki turunan ke yang mahasiswanya. Dia menyimpan yang FK-nya di sini. Lalu dari mahasiswa ini turun ke KRS-nya. Yang KRS dia menyimpan foreign key yang NPM-nya. Ya. Jadi berbeda kalau tadi dari join-nya itu ada di jadwal. Jadi arahnya dari dosen ke jadwal, dari mata kuliah pun ke jadwal. Kalau sekarang tidak. Jadi dari dosen ke mahasiswa terus ke yang KRS. Nah, dari sini kita akan coba mengakses KRS tetapi melewat dari mahasiswa. Artinya kita akan coba mengakses yang ini. Tapi nanti kita mengaksesnya itu dari yang ke sini. Ya, kita cari datanya itu yang dari KRS-nya. Nah, caranya untuk yang S1 True ini kita menggunakan fungsi S1 True, tapi di dalamnya itu ada 1 2 3 4 5 6 argumen. Yang pertama itu adalah tujuan akhirnya, kita akan mencari kemana, model yang mana yang akan kita carinya.
Yang kedua itu melalui perantaranya, perantara tunggal tadi ya, yang saya coba jelaskan tadi. Perantara tunggalnya itu adalah mahasiswa. Nah, yang ketiga itu adalah foreign key dari tabel mahasiswanya, ya, dari yang ini. Foreign key dari tabel mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa. Berarti NIDN kan hubungannya ke mahasiswa. Nah, foreign key-nya itu di dalam tabel mahasiswa itu adalah foreign key-nya yang mana dari dosen. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah foreign key dari tabel KRS. Dari mahasiswa, dari yang sini, itu foreign key-nya ke sininya itu adalah apa? Yang menghubungkan antara mahasiswa dengan yang KRS, yaitu adalah NPM. Yang ini, ya. Nah, lalu yang keduanya, sisa 2 per argumen itu adalah disebutnya itu adalah sebetulnya local key ya. Yang pertama itu adalah local key dari tabel dosen, yang akan kita cari dari sininya local key-nya. Dan itu ada NDDN-nya atau foreign key-nya, dan melalui tabel perantara tunggalnya itu adalah yang mahasiswa. Jadi primary key dari tabel mahasiswa itu adalah NPM. Kita akan coba. Yang pertama kita buat dulu dari dosen. Untuk yang hash one true, public function, karena ini hanya satu, hash one true ya, hanya memiliki satu. Nanti outputnya pun sebetulnya hanya satu. Kalau di sini seperti hash one, di sini pun sama hash one true juga, ini sama. Ya. Return this hash one true. Kita akan coba jelaskan di sininya. Yang pertama itu adalah tujuan akhirnya nanti akan kemana, berarti KRS ya, KRS. Yang kedua itu adalah tabel perantara tunggalnya itu adalah mahasiswa. Yang ketiga itu adalah foreign key dari tabel mahasiswanya, yaitu NIDN atau foreign key dari tabel perantara tunggal tadinya ya. Yang keempat itu adalah foreign key dari tabel KRS-nya, yaitu NPM, dan local key dari tabel dosen yaitu NIDN, dan local key dari tabel mahasiswa yaitu NPM. Nah, ini kita sudah setup seperti ini. KRS kita belum punya modelnya ya, nanti kita akan buat dulu. Nah, yang terakhir itu kita buat di sininya hash one true. Saya pakai yang ini dulu deh. Dosen KRS, ini tetap NIDN. Pilihnya dosen, berarti di sininya one KRS tadi ya. Yang ini one KRS. Sebelum kita running, kita akan coba buat dulu model untuk KRS nya. PHP artisan make model KRS. Kita copy paste aja. Kita lihat dulu KRS strukturnya seperti apa. ID NPM, ini ID berarti ini hampir sama dengan yang jadwal ya. Ini hanya protected-nya saja. Kita ubah nama tabelnya saja, KRS. Oke, kita lihat dulu cara aksesnya. S1 true, dosen KRS NIDN. NIDN itu adalah 111 tadi ya. Dosen one KRS, KRS 111. KRS kayaknya belum ada datanya ya. Kita lihat di sini. Yap, betul sekali, di sini belum ada datanya. Kita coba inputkan dulu. KRS untuk yang
bukan mata kuliah, mahasiswa 0101 ya. 0101 kode mata kuliahnya 001. Saya coba tambahkan lagi di sininya 001, tapi di sininya 002. Anggapnya mahasiswa mau ngambil dua mata kuliah yang berbeda. Tuh, coba refresh. Yang muncul hanyalah satu, karena hanya memiliki hash one true saja. Jadi hanya satu data saja yang diambilnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang banyak, berarti kita buatkan di sini yang namanya has many true. Ya, di sini dikatakan juga di sini has one true hanya mengembalikan satu baris. Untuk mengembalikan banyak baris dapat menggunakan fungsi has many true. Ya, jadi untuk yang has many true sebetulnya hampir sama, tinggal hanya diganti aja di sini jadi has many true. Semuanya pun argumennya tetap sama. Nah, berarti kita buatkan di dosen. Ini yang saya copy saja, has many true. Ini tinggal ganti jadi as many true. Oke, masih ada yang error di sininya. Oh iya, saya coba di sini ganti jadi many KRS ya. Jadi biar membedakan antara one KRS sama yang many KRS. Kita panggil di sini di webnya. Saya coba pakai yang ini aja. As many true berarti dosen many KRS, dan di sini ganti jadi many KRS. Ini kita coba many KRS. Nah, ini jadi semua data KRS dari mahasiswa berdasarkan mahasiswa ya. Jadi berdasarkan mahasiswa yang terhubung dengan dosen. Ya, di sini NPM-nya adalah 010101. Kita akan coba hubungkan. Di sini kan tadi ada mahasiswanya ada dua ya. Mahasiswa ada dua. Yang mahasiswa yang kedua yang ini terhubung juga dengan 111 ya. Kita akan coba uji di sini. Kita coba isikan insert untuk yang 222. Ini pun ngambil IF01. Refresh, kita refresh di sini. Nah, ini 002 pun ini muncul di sini ya. Jadi ini KRS untuk semua mahasiswa yang terhubung dengan dosen 111. Tapi yang jadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan saya pengen hanya NPM yang hanya 0101 saja yang muncul di sini ya. Di sini di fungsi many KRS ini kita bisa menambahkan fungsi where NPM dengan 010101. Artinya nanti yang muncul itu adalah hanya NPM 0101 saja. Artinya nanti yang 002 ini harusnya nggak ada. Nah, ini hilang ya. Jadi kita bisa filter seperti itu, ataupun kita ganti yang 002 deh, 02. Nah, nanti yang muncul adalah 02 ya, walaupun di sini yang munculnya itu adalah hanya satu baris, tapi fungsinya sebetulnya adalah banyak baris ya. Jadi itu nanti tergantung kebutuhan, apakah nanti akan ditampilkan keseluruhan datanya. Jadi semua mahasiswa yang sudah mengisi KRS yang berelasi dengan dosen 111, atau mahasiswa tertentu saja, misalkan mahasiswa yang NPM tertentu itu yang ditampilkannya saja ya, tergantung dari nanti kebutuhannya akan seperti apa ya. Di sini pun kalau misalkan kita pengen ini bisa menggunakan ini ya, ini kita bisa menggunakan for each ini tadi itu KRS ya. KRS ini belum ada sebetulnya. Saya panggil di sini pakai MAS saja. Echo MAS NPM
S kode matkul. Nah, kita coba seperti ini. Yang ini saya ganti jadi KRS. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 020202 tadi ininya kosong. Bukan kode matkul tapi kode mata kuliah. Nah, ini. Kalau misalnya kita casting, ini saya coba tambahkan jadi BR deh. Biar lebih enak lihatnya nanti. Ini jadi 010101 where-nya ya. Nah, ini. Jadi NPM 010101 itu mengambil mata kuliah IF 01 dan IF 002. Ya, jadi kita bisa filter seperti itu. Ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk yang eloquent relationship ini. Kita baru hanya ngebahas mengenai one to one to many to many, has one true sama has many true. Ya, setelah ini kita akan coba bahas mengenai polymorphic ya. Nah, referensi ini saya ngambil dari dokumentasi eloquent sendiri ya, dari Laravelnya. Ini saya sertakan linknya. Jadi kalau misalkan mau baca-baca lagi, silakan di sini di link yang saya sudah berikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di Classroom. Ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini mengenai eloquent relationship. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan coba bahas mengenai polymorphicnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.